Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Udi Kalista dengan NIM 13 12 30 259 dari kelas Hukum Pidana E. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari Pak Franz, yaitu tentang tindak pidana. Jadi, apa sih pengertian tindak pidana itu? Jadi pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dikenal dengan istilah strafbarfeit, dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Lalu, istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Belanda, dengan demikian juga WVS Hindia Belanda atau KUHP, tapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbarfeit itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya, sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Dengan istilah strafbarfeit adalah peristiwa pidana, strafbarhandlung diterjemahkan dengan pembuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman, dan criminal act diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal. Lalu, yang kedua, apa yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana? Yaitu secara umum unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur perbuatan manusia. Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif, yakni berbuat, tetapi juga perbuatan yang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat. Yang kedua, sifat melawan hukum atau wederrechtlich, yaitu melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata, yaitu onrechtmatigheid, yang berarti perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, yaitu perbuatan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi di samping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Yang keempat, perbuatan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggung jawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu, di antara syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana. Yang kelima, perbuatan itu terjadi karena kesalahan atau schuld si pembuat. Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan niatnya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka di sini unsur kesalahan tidak dipenuhi dan dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana.
Lalu ada sebutkan jenis-jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku 2 dan pelanggaran yang dimuat dalam buku 3. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yang kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret. Sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstrakto saja. Yang kedua, menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana material. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Tindak pidana material, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Yang ketiga, berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja atau dolus dan tindak pidana tidak dengan sengaja atau culpa. Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa. Yang keempat, berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif, dapat juga disebut dengan tindak pidana omisi. Dan yang kelima, berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus. Yang keenam, berdasarkan sumbernya dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana material dalam buku 2 dan dalam buku 3. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi atau KUHP. Dalam hal ini, sebagaimana mata kuliah pada umumnya, perbedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP. Yang ketujuh, dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana komunia atau tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang dan tindak pidana propria atau tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Yang kedelapan, berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Lalu yang kesembilan ada, berdasarkan berat dan ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingatkan. Yang ke-10, berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya. Sangat tergantung pada kepentingan umum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Yang ke-11 ada dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Lalu ada apakah pelanggaran kearifan lokal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana? Jelaskan dan sebutkan dasar hukumnya. Pelanggaran kearifan lokal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika pelanggaran tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang perlindungan keanekaragaman hayati dan kearifan lokal. Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang merusak keanekaragaman hayati dan kearifan lokal dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang merusak keanekaragaman hayati dan kearifan lokal dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, atau pencabutan izin usaha.
Dalam hal ini, pelanggaran kearifan lokal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut merusak keanekaragaman hayati dan kearifan lokal yang dilindungi oleh undang-undang. Namun, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak, perlu dilakukan penilaian oleh aparat penegak hukum dan pengadilan berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Berikut adalah presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.